Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berikut ini adalah pembahasan dari latihan soal yang sudah anak-anak kerjakan tadi ya, yaitu mengambil pokok pikiran berdasarkan isi teks untuk melengkapi tabel. Kita bahas mulai dari nomor 1 ya. Bacalah teks berikut. Kereta api Kertabuana adalah kereta jurusan Surabaya yang berangkat dari Yogyakarta. Kereta api ini berangkat menuju Yogyakarta setiap pukul 6 setiap hari dan tiba di Yogyakarta pada pukul 12.00. Kereta api Griyo Kencono juga berangkat ke tujuan yang sama dari Surabaya. Dengan waktu keberangkatan yang sama, kereta api ini tiba di Yogyakarta pada 2 jam setelah kedatangan kereta api Kertabuana. Nah, coba perhatikan ketika disajikan dalam sebuah tabel, maka dapat kita lihat ya, kereta api Kertabuana berangkat pukul 6, tibanya pukul 12.00. Nah, kalau kereta api Griyo Kencono berangkatnya pukul 6, tibanya pukul berapa? Itu masih titik-titik ya. Pertanyaannya adalah berdasarkan teks tersebut, kereta api Griyo Kencono tiba pukul berapa? Nah, tadi di soal diketahui dengan waktu keberangkatan yang sama, kereta api ini tiba di Yogyakarta pada 2 jam setelah kedatangan kereta api Kertabuana. Nah, karena kereta api Kertabuana itu tibanya pukul 12.00, berarti 2 jam setelah pukul 12.00 adalah pukul 14.00 ya. 12.00 ditambah 2 jam. Jadinya pukul 14.00. Jadi jawabannya yang betul nomor 1 adalah C. Baik, kita lanjutkan ya. Soal nomor 2. Bacalah teks berikut. Agus tinggal di kota Surabaya. Saat liburan nanti, ia akan diajak orang tuanya berkunjung ke rumah kakek dengan naik bus Permata. Rumah kakek sangat dekat dengan Malioboro, kawasan perbelanjaan legendaris. Lama perjalanan adalah 8 jam. Jika Agus naik bis tersebut, maka dia akan tiba ke tempat tujuan pada pukul berapa? Nah, ini jadwal keberangkatan dan kedatangan bis ya. Nah, itu ada jurusannya. Nah, yang ditanyakan adalah Agus tiba ke tempat tujuan pada pukul berapa? Seperti itu ya. Nah, di situ ada nama kendaraan, semuanya adalah bis Permata. Jurusannya yang berbeda-beda ya. Ada Surabaya-Jakarta, Surabaya-Surakarta, Surabaya-Yogyakarta, dan Surabaya-Bandung. Nah, Agus ini tujuannya adalah kemana? Ke Yogyakarta. Berarti kita lihat yang nomor 3 saja. Ya. Waktu berangkatnya adalah pukul 18:15. Berarti kalau lama perjalanannya adalah 8 jam, waktu tibanya kapan anak-anak? Ditambahkan ya, 18:15 ditambah 8 jam. Itu sama dengan 26:15 ya. Tetapi karena ini melebihi 24 jam ya, melebihi 1 hari ya, berarti kita kurangi dengan 24. Nah, sisanya adalah 2:15. Ya, coba nanti dilihat
bisa menggunakan jam yang ada di rumahnya. 8 jam setelah pukul 18.15 itu adalah pukul 2.15 ya. Jadi jawabannya yang betul adalah D. Selanjutnya nomor 3. Bacalah teks berikut. Plastik adalah bahan sintetis atau hasil pengolahan manusia. Plastik memiliki banyak manfaat bagi manusia. Pada umumnya, plastik dimanfaatkan sebagai wadah atau kantong. Plastik juga digunakan sebagai kemasan berbagai produk. Plastik bersifat kering dan kedap air. Selain itu, plastik yang bersifat ringan sehingga sering digunakan sebagai bahan mainan. Nah, itu ada tabel ya yang menyajikan sifat plastik beserta manfaatnya. Tetapi tabelnya masih belum penuh, masih ada titik-titiknya. Coba, isian yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah, yaitu ada A dan B ya, yang masih kosong ya. Coba sekarang kita lihat sifat plastik yang pertama, yaitu kering. Manfaatnya untuk wadah penyimpanan. Betul ya? Karena sifatnya itu kering, maka bermanfaat untuk wadah penyimpanan. Ada di bacaan? Ada ya? Nah, pada umumnya plastik dimanfaatkan sebagai wadah atau kantong itu ya. Nah, sifatnya ada di kalimat selanjutnya itu ya. Plastik bersifat kering dan kedap air. Nah, kemudian sifatnya tidak ada bawahnya itu ya, manfaatnya untuk kemasan produk. Nah, di bacaan juga terdapat kalimat yang menjelaskan plastik juga digunakan sebagai kemasan berbagai produk. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya itu anak-anak. Plastik bersifat kering dan kedap air. Tadi ketika manfaatnya sebagai wadah penyimpanan, sifat plastik itu adalah kering. Ya. Nah, ketika manfaatnya digunakan sebagai kemasan berbagai produk, berarti sifatnya adalah kedap air. Ya. Nah, coba sekarang yang B. Sifatnya ringan. Nah, ini ada di kalimat selanjutnya ya. Bersifat ringan sehingga sering digunakan sebagai bahan mainan. Ini adalah manfaatnya. Sehingga yang paling benar jawabannya adalah C. Baik ya, kita lanjutkan ya. Soal nomor 4. Bacalah teks berikut. Bis pariwisata melakukan perjalanan dari Sidoarjo menuju Yogyakarta. Bis berangkat pukul 8 WIB dari Sidoarjo. Pukul 11 WIB, bis telah sampai di rest area Mantingan. Sejenak, bis mengisi bensin di daerah Kartasura. Kemudian bis melanjutkan perjalanan hingga sampai di Yogyakarta pukul 14.00 WIB. Ya. Nah, coba perhatikan. Ini ada tabel perjalanan bis pariwisata ya. Ya, mulai dari berangkatnya, tujuannya, dan lama perjalanannya. Pertanyaannya, lokasi keberangkatan yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut. Nah, karena itu masih ada yang kosong ya, maka kita disuruh melengkapi. Coba kita perhatikan, kita baca tabelnya mulai dari nomor 1. Berangkat dari Sidoarjo, tujuannya rest area Mantingan. Ya. Lama perjalanannya 3 jam, betul atau salah? Kita lihat ya. Kita cek ya. Bis berangkat pukul 8 WIB dari Sidoarjo.
Pukul 11 WIB bis telah sampai di rest area Mantingan. Pukul 8 sampai pukul 11 itu berapa jam anak-anak? 8, 9, 10, 11. 3 jam ya? Betul, 3 jam. Nah, selanjutnya titik-titik ya. Tujuannya adalah Yogyakarta. Lama perjalanannya adalah 3 jam. Nah, coba kita baca tabel yang ketiga dulu. Dari Sidoarjo menuju Yogyakarta itu lama perjalanannya adalah 6 jam. Ya. Jadi mulai berangkatnya pukul 8 tadi sampai pukul 14.00, betul ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ada 6 jam perjalanan. Nah, kalau tadi berangkat dari Sidoarjo sampai rest area Mantingan itu 3 jam ya, berarti kan sisa 3 jam ini ya. Terakhirnya di Yogyakarta. Nah, 3 jam setelah rest area Mantingan itu berarti berangkatnya dari mana? Ya, dari rest area Mantingan. Ya, jadi jawabannya yang betul adalah A. Nah, coba perhatikan di situ ada bis mengisi bensin di Kertasura ya. Iya. Apakah tidak dari Kertasura? Coba perhatikan. Pukul 11 WIB, bis telah sampai di rest area Mantingan. Ya. Kemudian dijelaskan di situ anak-anak. Sejenak bis mengisi bensin di daerah Kertasura. Nah, ini adalah pengecoh. Ada kata sejenak itu ya. Jadi sejenaknya itu dihitung 3 jam mulai dari perjalanan dari rest area Mantingan menuju Yogyakarta. Di dalam waktu 3 jam itu termasuk dalam mengisi bensin di daerah Kertasura ya. Kan nggak mungkin nih dari Sidoarjo sampai rest area Mantingan 3 jam. Ya. Setelah itu dari Mantingan diam bisnya, berangkat lagi mulai dari Kertasura ya, tidak mungkin ya. Nah, berangkat lagi ya dari rest area Mantingan itu. Ya, sehingga jawabannya yang betul adalah A. Kita lanjutkan. Terakhir ya, nomor 5. Bacalah teks berikut. Kelas 1 berkunjung ke perpustakaan setiap hari Jumat dan Kamis. Kelas 2 setiap Kamis dan Rabu. Kelas 3 setiap Rabu dan Selasa. Kelas 4 setiap Selasa dan Senin. Kelas 5 setiap Senin dan Jumat. Sedangkan kelas 6 berkunjung setiap hari pada istirahat yang kedua. Nah, ini ada tabelnya ya, jadwal berkunjung ke perpustakaan kelas berapa saja ya setiap hari itu. Isian data yang tepat untuk kelas pengunjung perpustakaan hari Senin dan Kamis adalah, nah kalian ditanya hari Senin dan Kamis saja. Coba dari bacaan teks di atas ya, kita masukkan ke dalam tabel tersebut satu persatu ya, mulai dari kalimat pertama. Kelas 1 berkunjung ke perpustakaan setiap hari Jumat dan Kamis. Kita masukkan dalam tabel kelas 1, yaitu hari Jumat dan hari Kamis. Selanjutnya kelas 2, setiap Kamis dan Rabu. Kamis dan Rabu. Kemudian kelas 3, setiap Rabu dan Selasa. Nah, kita masukkan Rabu dan Selasa. Kemudian kelas 4, setiap Selasa dan Senin. 4, Selasa sama Senin ya. Dan kemudian
Kelas 5. Kelas 5 hari apa? Kelas 5 Senin dan Jumat. Ya, Senin, Jumat. Sedangkan kelas 6 berkunjung setiap hari ya, tetapi pada istirahat kedua. Berarti kelas 6 itu mulai hari Senin mengunjungi, Selasa mengunjungi, Rabu mengunjungi, Kamis mengunjungi, Jumat mengunjungi. Nah, kita lihat yang cocok. Senin itu kelas berapa saja anak-anak? 4, 5, dan 6. Dilihat opsi jawabannya yang 4, 5, dan 6. C. Ya, kita lihat Kamisnya betul atau salah. Kamis itu 1, 2, dan 6. Oh, betul ya. Berarti jawabannya nomor 5 adalah C. Udah ya? Ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.